Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, saya selalu sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai ketenaga kerjaan lagi, mengenai ketenaga kerjaan Hong Kong. Ini saya kutip dari Labor Department, dan kita juga ada biasanya saya selalu mengandalkan buku ini untuk sharing sama teman-teman, dikarenakan di dalam buku ini itu secara manual ada, tapi kali ini saya buka webnya Labor Department ya. Hal yang harus Anda ketahui saat bekerja di Hong Kong ini khusus untuk tenaga kerja dari luar negeri yang ke Hong Kong ya. Di webnya Labor Department itu FDH, bahasa Indonesia aja ya, FDH Labor Department, fdh.labor.government GOF itu ya .hk /Indonesia. Itu di situ semuanya berbahasa Indonesia. Mungkin bagi teman-teman selalu kesulitan untuk memahami, terus mungkin nggak semuanya menyimpan buku ini karena kadang-kadang kita semuanya serba digital. Jadi teman-teman wajib untuk kita sama-sama belajar, dan saya pun juga mengedukasi teman-teman itu juga masih harus membaca dulu, masih harus ngasih tahu untuk hal-hal yang lagi ini kan di Hong Kong, yang harus kita cek, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari gitu. Jadi semuanya saya kalau mengenai hal-hal ini saya berdasarkan panduan. Jadi saya nggak mau apa yang saya beritakan buat teman-teman itu nanti menjadi bola liar yang membuat teman-teman itu banyak stres di sini ya. Ini saya dapatkan dari websitenya Labor Department. Terus hal yang harus Anda ketahui saat bekerja di Hong Kong. 1, hak-hak pekerja ya. Hak-hak pekerja. Setiap siapapun bagi warga negara asing yang bekerja di Hong Kong itu ada hak-hak pekerjanya. Meskipun sebagai penduduk Hong Kong sekalipun itu ada hak pekerja di sini. Jadi saya bacakan ya teman-teman, nanti tak jelaskan kepanjang perjabarannya ya. Anda diberi hak untuk libur setidaknya 1 hari libur dalam setiap periode 7 hari kerja. Hari libur menurut undang-undang dan cuti tahunan. Majikan tidak boleh memaksa Anda bekerja selama hari istirahat Anda atau membuat segala bentuk pembayaran kepada Anda sebagai pengganti hari libur menurut undang-undang. Sebentar, Wei hai. Hai ya, Lê Hấu. Ni hảo啊，我係 Jenny 啊，你當時佢俾你個電話號碼我㗎。係啊，你好，有咩幫到你？係啊，你好啊，佢之後講話揾姐姐嘅時候，跟住佢就俾咗你個號碼我咁樣啦。咁我想問下咧，你哋有冇啲姐姐咧係即係印尼姐姐係識講英文㗎？印尼姐姐識講英文好多好多。係啊。因為我而家我有啲嘢唔係好清楚嘅就譬如咧，我而家手震，即係我而家係。嗱，咁樣你咧係要，如果你解約嘅話咧，係你要報翻1個月通知金。係跟住咧計埋佢年價，跟住要俾機票，跟住咧係要俾佢嗰個交通津貼100蚊。OK， 咁但係如果係佢做得唔好，我都即係都係要俾佢嘅，只不過佢自己辭職咧。如果佢自己辭職都係一樣，如果要即時走嘅話，嗱呢啲講係僱主同工人都係一樣嘅。如果僱主解約，即時叫個工人走，都係僱主要俾1個月通知金。如果個工人唔做嘅，咁啊即時走，工人都要俾1個月通知金僱主。所以佢哋多數都唔會出聲，就等個僱主炒咁樣係咪意思？
好難講，睇下你點樣同佢溝通，同佢商量咯，係咪佢係自己做得唔開心啊，定冇心機啊，定點樣嘅事咯，係咯，咁啊大家要溝通好咯。如果唔係，即係大家傾啊，咪雙方同意佢或者你一個月通知佢啊，定佢一個月通知你啊，咁樣咯。咁我想問機票咧都要俾埋佢嘅，我翻去。係一定要俾機票嘅，一程機票翻印尼，咁啊睇下佢個印尼佢機場喺邊度咁樣咯。啲單程機票啊，係咪？係啊，single air ticket，係啊。菲律賓就同嘅，即係我而家姐姐係菲律賓嘅都一樣噶啦，我。一樣。咁如果而家要揾人哋姐姐，其實係咪好難嘅？即係等幾耐㗎？又唔係嘅，喺印尼過嚟嗰啲起碼都2個月至4個月都大佢。即係2個月至4個月。係啊。哦，咁都幾耐喎。咁即係一定係印尼過嚟嘅，就而家香港都冇㗎啦，係咪？香港都有，不過咧佢多數喺香港嗰啲有揀咯，睇下你會唔會同佢 interview 嗰時候咧啱啊，大家咁樣咯。哦，OK，好啊。係啊。咁我應該係咁即係其實最好，如果你2個月即係其實應該係即係話咧我都係同佢傾咗先，啱睇咩原因，然之後就如果都唔同我傾得埋，其實我就可以過嚟揾你，叫你幫我。係啦，如果個姐姐你同佢傾咗之後，究竟係點樣啦？定如果唔係咧，如果真係佢冇改咧，你咪俾嗰個經過信去咯。經過信如果係真係唔改嘅話咧，我哋冇辦法要即係大家要解約咁樣咯。你係要解約佢咁樣咯，好啦。但係菲律賓嗰啲咧係多數都好咩嘅，所以你要同你個 agent 商量佢睇下點樣安排法，跟住咧叫個 agent 咧同我工人傾咯，睇下可唔可以大家冇咁咩麻煩咯。係啦。因為菲律賓唔同啲啊。係啦，咁你話如果冇1個月嘅話，即係譬如我而家譬如我而家同你講咁啊，即係要佢唔好做啦，咁佢咪做？即係譬如我而家7月同佢講唔好做咁樣啦，咁佢7月做到月底咁就走㗎啦嘛。係啊，你要俾嗰個信，要俾信佢，即係 one month notice 嗰個信咯。咁我就譬如係7月頭俾佢，咁佢做到7月底，咁我就唔使再補，咁我就俾翻7月人工佢啦，做真啲再。係啊。嗱，唔使，如果你通知佢1個月通知嘅話咧，唔需要俾1個月通知金。但係如果即時走嘅話咧，要俾1個月通知金。咁嘅意思，但係機票就點樣都喺度㗎啦，同埋嗰個100蚊嘅交通費。係啊，同埋佢年假嗰度會唔會清晒咯？係咯。如果清晒第3年，但係而家係第4年係1月先到期嘅喎，咁我點計啊？唔係，如果係即係你諗住佢依家第3年係咪？係啊，第3年半啦而家。第3年半咧，應該係如果係1年7日啦，第二年都係7日啦，第3年都8日，變咗計埋係啦，第3年8日啦。但係我前面嗰啲補曬錢俾佢㗎咯喎，已經每一年都補咗俾咗佢㗎咯。係最後嗰個咧，最後嗰個要補翻。第9年就未啦，第9年就嗰度都，但係佢都未足4年，我都要俾啊。唔係嗰個年假，我唔係講嗰個係年假，年假咧係1年7日，第2年都係7日，即係第14。呢啲咯，第778我都俾咗啦，咁而家佢都未足第4年，仲使咩俾埋我9日㗎？你計翻幾多個月咯？計翻幾多個月，跟住除翻12。咁好。係啦，咁樣咯，唔會俾足嗰個咩嘅，咁佢做咗幾多個月，跟住除翻12啦。OK。咁就係你哋你而家目前就未有呢個印尼嘅，即係可以即刻上工嘅。係香港都有，咁你睇下要求啲點樣姐姐？都要識煮嘢啊，都普通照顧小朋友嘛，嗰啲咁樣咯。係。你哋係有咩特別嘅，有啲咩特別嘅可以選擇㗎？都係啲同埋要講英文咯，可以㗎。一定要講英文啦，係。係啊。OK，英文嘅，大佢幾多歲啊？我諗都係30零40歲嗰啲咁樣，唔好太老，因為我哋呢度都有，我
哋有3個小朋友加一個 BB 咁樣啦，即係我都幫佢湊，因為我係喺屋企嘅，但係就咁都唔好太大啦，即係咁都要清即係做清潔啊，煮嘢嘅都唔好遲啫嘛。大家都差唔多噶啦，即係都係主要照顧小朋友，係咪有隻狗咁樣咯？咁就冇老人家嘅，係啦，咁我先係外國人嚟嘅。係，明白。咁係香港嗰啲其實好多，但係佢有揀咧，未必揀到你。如果係印尼嗰啲，第一下我例如識講英文嗰啲。就會好啲係嘛？係啊。明白。好啊，咁如果我要嚟揾你，或者我要即係約見咁樣係點樣？你喺邊度㗎？你係個公司？我公司咧喺北角。我 WhatsApp 俾你我公司小姐請問點稱呼啊？我叫 Jenny 啊，姓梁。梁小姐 ，Miss 梁 Jenny，OK。好，咁我而家 WhatsApp 俾你我嘅卡片，咁睇下我介紹嗰啲姐姐係你一定要講英文係咪？日廣東話唔？因為我先生講廣東，即係我先生講唔係你識講廣東話都冇問題就好啦，咁但係就因為我先生佢係外國人嚟㗎，你如果完全講唔到啲英文咧，溝通好難溝通喎，簡單溝通都講唔明。明白。英文都要有嘅係啦。明白 ，OK，咁我留意俾你啊 ，Miss Jenny，我 WhatsApp 俾你。多謝你啊，多謝晒。你同 Venus 係朋友嚟㗎。係啊，我哋係好 friend 啊，好 friend。係啊。台講我都好頭痛我個姐姐，跟住佢話你快啲揾阿 Lisa 啦咁樣，我當時以為姐姐翻咗去出咗翻嚟會好啲啦，但係都好似唔係啲態度都唔係好啲，我同我先生都覺得唔係好開心咁啊，咁後尾就覺得諗啦，係咪真係以後要換咧咁啊？明白，我都明白嘅。睇下我留意個。好多年我同佢都係啊，每當時我哋都好多年都保持聯絡，佢以前同喺我屋企都幫手咁樣，跟住之後我都有去探佢咁啊，跟住之後我生第2個 BB，佢都過嚟幫我1個月咁樣，跟住我哋都好多年感情啦，係啊。佢係咪 Venus 喺印尼嗰個 Venus 啊？係啊，而家你翻咗去啦，佢冇再翻嚟啦，後尾就我叫佢翻嚟幫我，佢都話唔得，佢老公。係啊，佢做生意好似買嗰啲盒片啊。係啊，咁佢都唔翻得嚟啦。係啊。問過佢都話翻唔到啊，咁樣。係啊。佢老公佢先生唔想咁樣係啊。係啊，知道，我知道嗰邊嗰時同我同學嚟㗎，我同學。係啊。係啦，咁樣再揾你咁樣咯。好啊，多謝晒 Miss Jenny，我而家 WhatsApp 俾你我卡片啊。唔該晒你啊。唔使係。好，拜拜。Kita naik ngonten terus saya naik telepon kan nggak mungkin saya nggak angkat telepon. Makanya kenapa saya lebih suka live karena sambil kerja itu bisa gitu. Kalau misalkan ngonten lagi enak ngomong gitu, terus habis itu ada ini masuk ya di bahan konten pisannya. Miss Jenny sebentar ya sayang. Jadi Jenny apa namanya dikirain konten bisa. Ini tadi majikan tanya kalau misalkan wis bahan konten pisan soalnya tadi ngomong apa kita lupa ngomong ketenaga kerjaan itu tadi ya. Ini tadi majikannya tanya bahas ini ya. Itu tadi majikannya tanya kalau mutus kontrak gimana gitu, dia cecenya orang Filipina, jadi kalau mutus kontrak itu mungkin teman-teman yang bahasa kantoris tadi paham, jadi dua pihak itu punya hak yang sama. Jadi dari pihak majikan itu kalau mutus kontrak mau di 1 month notice 1 bulan pemberitahuan atau 1 bulan bayar, maksudnya 1 bulan ya koyutung cikam itu bayar 1 bulan. Begitu juga sebaliknya ketika kita PMI-nya atau TKW-nya itu mengundurkan diri atau beri kontrak, itu kalau langsung pergi harus bayar majikan 1 bulan. Terus kalau tidak langsung pergi itu memberitahukan majikan bahwa saya bulan depan tidak mau kerja, jadi punya waktu 1 bulan notice atau 1 bulan pemberitahuannya teman-teman. Terus untuk libur itu tadi kan bahas masalah libur dalam satu minggu itu libur 1 hari itu untuk yang basic ya, untuk basic yang teman-teman kadang-kadang kayak gini nih kalau pas lagi konten terus ada
telepon terus buyar lah gitu. Makanya saya nggak begitu concern di sini dikarenakan saya hanya berbagi saja, share buat teman-teman semuanya. Jadi hak-haknya pekerja itu dalam 7 hari itu ada libur 1 hari, ya 1 hari cuti itu menurut undang-undang tidak boleh diganti uang. Tapi depend perjanjianmu sama majikan lah, karena apapun itu merasa yang paling enak gimana, apakah majikan sangat membutuhkan kita atau majikan nggak butuh kita. Jadi teman-teman misalkan majikan nyuruh libur ya libur lah gitu, supaya majikan sini itu juga mengikuti hak-haknya kalian. Telepon meneh. Hai sayang, Mbak Erin. Piye Mbak? Waalaikumsalam. Piye Mbak? Enggak. Enggak. Aku kayak mau hubungi Happy Travel tapi enggak respon, enggak diangkat. Happy Travel kalau hari Senin biasanya di atas jam 12. Oh, ngoten. Masalahnya saya ada berita bilangnya jenenge Bandara Surabaya ditutup untuk internasional niku leres napa mboten? Aku urung dapat berita, Mbak. Berarti terus ya, masalah temanku ada lah bilangnya gitu. Jadi untuk internasional itu sekarang saya tak sambung nih yang ke Surabaya. Tak sambung nih itu ya. Tak sambung nih coba yang petugasku bandara nggih sik njajal ya. Nggih. Sik aku sampean anak Pak wedi ya. Sik, tak teleponi wong. Tak sambungi. Enggak apa-apa, yang penting ada informasinya sing jelas ngoten kok. Dia tugas bandara. Tak anu nih. Kalau aku dikabarin Mbak, ora lah. Tapi sampe naik pesawat apa toh? Naik pesawat apa toh? Sekot gak ngaruh kok. Ke Singapura, dari Singapura ke Surabaya, tapi karena kalau misalnya Surabaya internasional ditutup, otomatis kan ke Jakarta baru nunggu lagi pesawat lokal ke Surabaya, ngoten toh? Sik. Sampean ceken di itune Traveloka, di itune sampean itu apakah ada pemberitahuan atau tidak? Bukan kan dari Happy Travel, bukan Traveloka yang berangkat ke sana. Oh, sekotnya pakai Happy Travel. Oke. Sekot biasanya diberitahu kok Mbak. Ngene. Aku minta tiket sampean. Tak tanya nih. Minta tiket sampean kok tak tanya nih. Wedine Traveloka. Terus tiketmu Traveloka ke benakno sintenan lho, Mbak. Aku yo kepikiran sampean arep telepon. Sudah proof, sudah oke. Oh iya wis. Aku minta itu. Itu kan dalam 1 minggu, 2 minggu sampai sekitar 10 hari kuwi direspon 3 customer service yang respon langsung di ACC. Pokoknya dalam 2 hari langsung aku lagi minta update lagi, 2 hari lagi minta update lagi, itu terus langsung dalam 10 hari itu udah jadi yang itu. Ya wis, tak tekok nih WA-an aku, Mbak. Ya Happy Travel nggak mungkin jam segini on dia. Dia kalau minggu kan sibuk sekali, biar jam 12 nih. Itu masih belum saya print, itu loh masih ada di sini. WA-an aku ya, tak tekok nih ya. Tapi diberitahu kok Mbak, kalau ada itu diberitahu kok. Aduh kaget. Makanya itu kok nggak ada pemberitahuan ya. Terus saya update berita-berita di Xiongmo kok nggak ketemu ya gitu loh. Biasanya kan ada pemberitahuan. Minta maaf sebesar-besarnya. Kalau berapa hari ini memang lagi rawat, betul sampai menghubungi jenengan. Aku dewe yo gak kan nek gak dihubungi ki bukannya gak mau menghubungi aku ki. Nek gak dihubungi ki Singapore Airlines sampean duduk sekot Enggak lah, setauku ya, meskipun Happy Travel pun dianya pasti memberitahukan kita kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuatu yang tidak pas pasti diberitahu. Saya tak tanyakan nanti kalau sudah dapat kabarnya dengan tak kabari. Oke. Terus tak beritahu anu kae kartuku Enjoy Card wis tak bayar lunas. Alhamdulillah. Sampai aku
jen sibuk aku arepe mampir ning jenengan aku dhewe rawat lagi perang karo kantorku kene gara-gara aku mulai ora di ACC aku harus jipung aku harus keluar dari kantor dan sebagainya hampir aku udah di lekor terus pokoknya dan ini itulah pokoknya terlalu drama lah. Sama jengkang nggak boleh jengkang lah. Oh alah. Jengkang nggak boleh jengkang, seharusnya itu cuti ngomong ini nggak ada pemberitahuan mulala setelah kita ACC beli tiket itu tak ajukan nih kan ora di proof ora di ACC tiket buku itu tadi maksudnya itu saya minta libur itu nggak dikasih terus saya dikasih surat saya harus leave maksudnya itu saya harus jikung saya harus pemberitahuan mengundurkan diri. Aku harus dicek mengundurkan harus diri dicek. jadinya iki rawame ning kene kasus ini lah sedangkan iki fungsi ini baru 8 bulan. Itu yang kantor polisi itu kan? Di kantor polisi cuma fungsinya itu fungsi kebersihan lah fungsi kebersihan ini fungsi kebersihan baru gitu loh. Fungsi kebersihan baru ini kita itu nggak ngerti aturannya karena yang fungsi yang lama itu kita ACC aja oke aja gitu loh. Paham. Fungsi baru lah saya sebelumnya bulan 4 itu kan udah kasih info aku terus sampean di situ sistem kontrak apa bebas lepas kontrak 3 tahun. Ayo drama telenovela aku yo ora sempat garai apa ya apa jenenge gak sempat itu telepon ya bunyi terus selama iki munggah mudun di rumah sakit udah dapat tiket dan sebagainya ternyata harus minggu depan operasi aku panik banget. Bisa dirubah di tempatnya Mbak Anu kan minggu depan operasi apa nggak jadi ya apa ya udah terus aku kan minta tapi aja ngomong ke asih kok ngomong nggak panik. Terus akhirnya aku ngomong di dokter sepurane aku arepe aku apa jenenge long travel aku long trip aku terus aku arepe dikai surat pengantar ning Indonesia menawa ajut iki nek surat pengantari ngono keterangan mengenai penyakitku aku mau gak usah koyan ocat itu ofan deh aku nih. Tapi sakit ngono tuh saiki iki keluarnya opo winginane jadi gak apa-apa kok malah sakit. Iki pokoknya setiap mau bulanan nggih Mbak 2 minggu sebelum bulanan iki drama banget deh. Keluar lagi pendarahan lagi ngono lho. Walah kok yo ono. Karena Mbak Kuko kan disuplai obat. Obatnya lepas. Terus bulanan gak apa-apa kempes gak enak apa-apa tapi lah pokoknya 2 minggu sebelum bulanan kan gak ngerti ada bulanannya wajah apa mundur. Iki pokoknya hukum mau kae wisan. Wis coba mama nek susu putih. Ya ampun ya. Kok yo ono ae. Sampeyan butuh bantuan ngancani omong lho ya, tak anune. Aku dhewe tapi yo arep periksa ning dokter sih aku dhewe. Iya, betul masalah iki oke wis tak kauting dhewe lah. Aku mau hajan sama-sama aku koyo surprise banget kok tiba-tiba begini begitu. Terus kita kan dokternya aku nyoba setelah bulan itu halo kawan saya mau sawah sana ayatnya itu kok lah saya lah yang penting lah ngomong dokter ngono wis pokoke aku ngomong ning dokter aku bulan itu akhir aku balik rene setelah itu karena mau gak ngerti aku kena penyakit apa lah kena virus apa lah jadi yo bulan 8 itu masuk rumah sakit terus mungkin sampai berapa hari terus sebelum operasi ya mungkin pemeriksaan mau bilang jadi ini itu ya itu saja ceritanya. Oke, ya tak tanya nih Happy Travel dulu ya, kok nek anu sampe tak kabari. Enggak ada perubahan kan? Apa enggak minta dirubah kan? Betul. Perubahan saya enggak minta apa-apa. Oke, siap.
Oke, nggak apa-apa. Boten. Gak aku nek ra digoleki wong iki berarti wong ora butuh aku tak ombarai. Ya malah mau pampak lah kita sibuk. Mau pampak sibuk. Oke sayang, thank you. Sehat selalu. Yuk, bye-bye. Yuk, bye. Sudah kuduga kan, telepon bunyi terus. Jadinya kalau kita mau ngobrol lah itu tadi juga masalah ketenaga kerjaan. Nggak segampang itu pun orang kita ya, maksudnya orang Indonesia yang statusnya itu permanen sini, dalam artian tidak perlu seperti kalian pun itu kontrak, yang tidak bukan TKI pun kontrak di sini. Jadi kalau misalkan mau izin libur itu juga nggak sembarangan libur gitu, harus perjanjian bersama antara pihak perusahaan ini, dia kerjanya di kantor polisi dia dari pihak perusahaan, tapi di kantor polisi di outsourcing kayak Indonesia outsourcing lah gitu. Jadi ada pihak ketiga yang menjembatani mereka untuk bekerja di kantor polisi. Jadi tetap masalah libur ya delalah kersane ngalah, ada Mbak Ai yang membahas masalah libur. Jadi begitu teman-teman. Nggak semua itu berjalan mulus. Meskipun kita sebagai warga Hong Kong yang permanen sekalipun, kalau misalkan bekerja itu harus ada tatanannya. Jadi kalau misalkan di tempat kali kita pun sebagai domestic helper itu sama majikan juga harus ada musyawarah dan mufakat, perjanjian bersama apakah liburnya itu di ACC apa tidak, di approve apa tidak, disetujui apa tidak gitu. Jadi segala sesuatunya ketika kita minta izin libur, ini tadi bahas masalah libur dalam 1 minggu 1 hari, terus ada lagi libur tahunan, ada lagi libur bulanan, ada lagi libur tanggal merah. Ada waktu nanti tak sempatkan untuk share sama teman-teman. Berhubung ini jam kerja dan saya coba ngonten ceritanya, tapi ternyata telepon saya bunyi terus dan rasanya nggak elok ketika saya ngonten share buat kalian terus telepon saya bunyi terus, ini juga bunyi lagi. Jadinya saya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk share hal-hal yang mungkin ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Begitu teman-teman, hari ini minta maaf tidak konsentrasi, tapi yang dibahas itu tadi majikan juga bahas mengenai libur. Terus ini tadi temanku juga bahas mengenai libur, dan nanti akan saya share kalau moodnya saya baik, saya akan bikin video khusus buat teman-teman yang di Hong Kong khususnya untuk bahas masalah lain-lain. Dan saya sekarang lebih prepare untuk live, dikarenakan kalau live itu saya nggak perlu upload, nggak perlu inikan lagi gitu, karena kadang-kadang data di memori ininya saya itu terlalu penuh, jadinya saya nggak punya waktu untuk delete untuk edit atau lain-lain. Jadi minta maaf buat teman-teman, sayanya mungkin yang saya share buat teman-teman nggak maksimal, tapi sebisa mungkin saya akan berusaha untuk berbagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman yang saya alami, sehingga mungkin bisa dijadikan pandangan teman-teman, dijadikan motivasi buat teman-teman supaya di Hong Kong itu mengerti hak-haknya kalian sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di sini itu apa, hak-haknya kita ikut majikan itu apa. Gitu teman-teman, thank you untuk hari ini. Mohon maaf telepon bunyi terus saya juga harus kerja sambil ngerjain banyak hal. Terus nanti sebentar lagi saya live. Teman-teman boleh simak di YouTube channel saya, untuk live saya akan membahas masalah asuransi. Thank you semuanya, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Assalamualaikum, bye bye.